Assalamualaikum Bu Ria, selamat siang Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Apur, selamat siang juga. Ya, tadi tadi katanya Bu Ria ini pengen bertemu dengan saya ya Bu Ria. Iya Pak, betul nih Pak, ini Oh saya iya, mencari-cari waktunya Pak Apur ini luar biasa Pak. iya, Senang sekali. Tapi ya, alhamdulillah ya Pak, pada kesempatan betul Bu. hari ini bisa berkomunikasi dengan Pak Apur. Iya. Gimana nih kabarnya Bu Ria pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak sehat meskipun cuacanya ekstrim luar biasa Pak. Alhamdulillah sekali ini masih diberikan nikmat sehat Pak Apur. Pak Apur sendiri Alhamdulillah. gimana ini Pak kabarnya? Al- iya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Ria. Tetap semangat ya Bu Ria. Ini Pak. Ini Iya. Pak, mohon maaf ini Pak, ngomong-ngomong mengganggu waktunya sebentar ini Pak. Boleh tidak ini Oh. Pak? Iya, tidak apa-apa Bu Ria. Kira-kira ini Bu Ria kayaknya ada yang mau disampaikan nih. Kira-kira mau menyampaikan apa ya Bu Ria? Iya betul Pak, ini saya ingin menyampaikan beberapa masalah yang akhir-akhir ini saya hadapi Pak. Jadi saya bingung ini mau cerita sama siapa. Oh, tiba-tiba saya keinget Pak Apur seperti itu Pak. Oh iya. Jadi pengen ada sesuatu ini ya Bu ya yang mau Iya Pak, diceritakan ya betul. Bu ya. Kira-kira Bu Ria ini ada masalah apa sih? Saya kok jadi penasaran. Iya Pak, jadi gini Pak, kebetulan kan saya jadi guru pendidikan agama Islam Pak, mengajar Ya. dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi Mm-mm. beberapa permasalahan-permasalahan saya hadapi Pak, terutama karakteristik siswa yang berbeda. Cuman di sini yang paling menjadi pikiran sekali buat saya itu eh, permasalahannya siswa itu cenderung terlihat seperti bosan, tidak aktif, dan tidak bersemangat ketika mengikuti pembelajaran saya, Pak. Ya Ya. mungkin karena notabene pelajaran pendidikan agama Islam itu terkenal memang membosankan ya Pak ya. Mungkin dari materi-materinya itu ada tentang kisah yang dimana guru itu harus bercerita terus. Jadi ya memang mungkin membuat anak-anak merasa bosan seperti itu, Pak. Jadi di sini saya bingung, apa sih yang harus saya lakukan ya? Gimana nih caranya eh, biar anak-anak itu menjadi lebih aktif dan bersemangat ketika mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya bingung itu apa sih yang harus saya lakukan seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Bu Ria ini ngajar mapel pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oh iya. Jadi berbagai macam karakter murid ya Bu, hampir satu sekolahan berarti ya Bu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Iya. Nah, 182 anak ini, Pak. iya. Jadi gini Bu Ria, Bu Ria itu mengharapkan dari pembicaraan yang kita akan lakukan ini apa sih Bu kayak kira-kira? Saya mengharapkan setelah kita berbincang-bincang pada hari ini tuh nantinya saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi Bu Ria pengen ada solusinya ya Bu ya Iya, Pak, betul, dari Pak. permasalahan ini. Nah, menurut Bu Ria itu tadi kan Bu Ria menceritakan anak-anaknya kurang aktif, terus ketika pembelajaran juga terlihat kayaknya anak-anak merasa bosan seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Menurut Bu Ria itu hal apa sih yang membuat anak menjadi tidak aktif, menjadi bosan? Itu kira-kira itu apa menurut Bu Ria? Eee, Mungkin cara penyampaian saya yang terlalu membosankan. Kalau menurut, eee, dilihat dari materi itu hampir sama, semua sekolahan pun materinya sama, semua kelas juga ada pelajaran agama. Mungkin ini kesalahan dari saya juga, Pak, belum bisa sepenuhnya menguasai kelas, belum bisa sepenuhnya menghadirkan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadi siswa itu terlihat seperti lebih bosan, seperti itu, Pak. Jadi saya sadari mungkin letak kesalahan utamanya ketika siswa itu menjadi tidak aktif karena saya tidak bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang baik dan menarik ataupun juga berpihak pada siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Berarti menurut Bu Ria itu kira-kira itu pembelajaran yang menarik, yang tadi apa?
supaya siswanya itu menjadi lebih aktif, itu pembelajaran yang seperti apa sih, Bu Ria? Kalau menurut saya pembelajaran yang menarik itu, pembelajaran yang dirindukan oleh siswa, Pak. Jadi siswa itu Hmm, merasa nyaman, tidak bosan, seperti itu. Mungkin bisa dengan teknik-teknik atau metode-metode yang bervariasi, yang bervariatif, seperti misalnya kalau ada pembelajaran tentang kisah Nabi atau seperti itu ya Pak ya, mungkin ya, bisa dengan menampilkan film, terus hafalan Asmaul Husna ataupun hafalan malaikat dan lain sebagainya, bisa dengan menggunakan nyanyian-nyanyian seperti itu Pak. Terus juga bisa dengan teknik-teknik yang lain di mana tidak monoton kepada sebuah ceramah dari guru seperti itu Pak. Tadi notabene kalau agama isinya kisah kan guru harus ceramah seperti itu Pak ya. iya, Mungkin betul. mungkin bisa diganti dengan metode yang tadi seperti dengan permainan, dengan pemutaran film, atau dengan lagu-lagu. Mungkin kita bisa mengganti misalnya lagu balonku gitu, kita ganti liriknya dengan hafalan 25 nama-nama nabi, mungkin seperti itu bisa membuat anak lebih aktif dan bersemangat, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Bu Ria. Lah itu tadi kan Bu Ria berarti menginginkan pembelajaran tadi pada pembelajaran tadi agama itu kan terlihat membosankannya karena ada kisah-kisah gitu ya Bu ya. Iya, Pak, Kadang-kadang betul. guru yang monoton harus menceritakan ceramah gitu. Jadi dengan metode tadi pemutaran video, pemutaran film ataupun dengan nyanyian tadi ya Bu Dia ya. Iya, Pak, Nah, betul sekali. ya saya yakin pembelajaran yang tadi Bu Ria lakukan itu pasti bisa membuat murid Bu Ria itu menjadi lebih aktif lagi. Nah, lalu untuk rencana ke depannya, ini kira-kira langkah yang akan Bu Ria lakukan itu untuk mengatasi masalah tersebut itu apa sih? Rencana yang saya lakukan mungkin untuk dapat menciptakan sebuah metode atau model pembelajaran yang menarik, yang bervariasi. Mungkin yang pertama saya akan mencari referensi terlebih dahulu, Pak. Hmm, Bisa dari internet, YouTube, bisa juga dari PMM ya Pak ya. iya. Terus bisa juga nanti berkolaborasi atau mungkin mencari referensi dengan berdiskusi dengan sesama rekan guru agama pada KKG seperti itu Pak. Terus juga bisa saya nanti konsultasi dengan guru kelas yang lebih memahami karakteristik setiap siswa untuk kira-kira ini metode yang lebih disenangi siswa itu apa? Mungkin seperti itu, Pak. Iya, jadi itu ya Bu. Tadi Bu Ria sudah menjelaskan tadi untuk rencana langkah ke depannya. Nah, tadi strategi-strateginya juga sudah Bu Ria sampaikan. Nah, sekarang ini saya pengen bertanya nih Bu Iya. Ria. Kira-kira menurut Bu Ria sendiri, ini penilaiannya Bu Ria nggak? Menurut Bu Ria itu pada skala 1 sampai 10, Bu Ria itu pada saat pembelajaran itu kira-kira Bu Ria itu menilai diri Bu Ria itu dari skala berapa itu, Bu? Kalau berdasarkan penilaian dari diri saya sendiri pada posisi saat ini, kemungkinan saya itu masih berada di skala 6 Pak. Karena memang apa ya, dari segala kekurangan yang saya rasakan secara pribadi ketika dalam menyampaikan materi kepada siswa, ternyata masih banyak siswa yang belum bisa maksimal, berarti saya merasakan diri saya itu memang belum bisa maksimal melakukan hal tersebut, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi itu tadi Bu Ria kan menilai diri Bu Ria itu berada di skala 6 ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, untuk kedepannya nih, kira-kira Bu Ria itu menginginkan berada di skala berapa sih? Untuk kedepannya saya itu sangat berharap lebih maksimal lagi Pak dengan tadi rencana-rencana penerapan media-media yang sudah saya cari, yang saya terapkan, yang kemudian nantinya itu benar-benar akan saya terapkan kepada siswa selama pembelajaran. Saya sangat menginginkan adanya perubahan kepada diri saya yang tadinya dari masih skala 6 setelah
bincang-bincang hari ini, kemudian saya menemukan solusi dan menerapkannya, saya sangat berharap diri saya nanti itu berada di skala kisaran 9 lah, syukur-syukur maksimal 10 ya Pak. Kayaknya luar biasa Ya, sekali kalau biar 10 Pak Pur. biar maksimal ya Bu. Iya Pak, betul. Iya. Iya, saya yakin kalau misalkan tadi Bu Ria menggunakan metode atau strategi-strategi yang tadi Bu Ria sampaikan, kayaknya bisa tuh Bu sampai skala 9 ataupun 10 itu ya Bu Ria ya. Harapannya Amin. seperti itu ya Bu ya. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, harapannya kan biar kita bisa semaksimal mungkin ya Bu Ria. Iya Pak, betul. Dengan Iya, harapan-harapan tersebut setidaknya menjadi motivasi diri sendiri seperti itu Pak. iya. Nah, ini Bu Ria. Tadi kan Bu Ria sudah menyampaikan panjang lebar itu ya Hmm. tentang rencana pembelajaran untuk ke depannya. Nah, sekarang itu mengenai hambatannya nih Bu Ria, kira-kira kalau Bu Ria mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi, itu kira-kira ada hambatannya nggak sih Bu Ria? Hambatan itu seringkali memang muncul ya Pak, setiap Iya. program, setiap kegiatan Ah, itu tak lepas dari hambatan. Kadang tak iya, terencana pun hambatan itu tiba-tiba muncul seperti itu Pak. iya, betul sekali. Nah, Iya. itu hambatannya kira-kira apa saja itu Bu Ria? Kalau hal tersebut mungkin hambatannya tadi berkaitan dengan strategi, media, dan metode pembelajaran. Contohnya tadi saat media pemutaran film pada sebuah materi kisah, itu kan mau tidak mau harus menggunakan LCD proyektor, terus harus ada jaringan internet kalau kita menggunakan YouTube, dan yang lebih penting lagi itu ada listrik, Pak. Nah, kadang tanpa rencana, itu kadang di luar rencana kita, kita sudah menyiapkan semuanya sebaik mungkin. Benar. Kebetulan saya ini kan SD-nya berada di atas ya Pak, di gunung dekat hutan, Iya. yang kadang tiba-tiba itu ada pemadaman listrik yang di luar dugaan kita. Lah, Heeh. itulah yang menjadi hambatan saya Pak. Kadang kita sudah menyiapkan semuanya secara maksimal, filmnya sudah oke, gitu kan, peralatannya sudah oke, medianya oke. Ketika pelaksanaan tiba-tiba mati lampu seperti itu, Pak. Iya. Kalau itu memang di luar kuasa kita ya Bu ya. Iya, betul. Iya lah itu tadi kan hambatan-hambatannya itu tadi ya Bu ya. Apalagi kadang ada pemadaman ataupun dari apa faktor alam juga pun itu kan kita juga nggak tahu ya Bu ya. Iya, Pak, Tentang betul. listrik itu udah pokoknya di luar kuasa kita kalau seperti itu ya Bu Iya, ya. Pak, Nah, betul. biasanya itu kalau ada hambatan-hambatan seperti tadi Bu Ria itu pasti kan punya solusi dong ya Bu Ria ya. Kira-kira Iya, Pak. solusinya itu apa Bu Ria untuk menghadapi tadi hambatan-hambatan yang tadi Bu Ria sampaikan? Kalau menurut saya solusinya mungkin ketika saya merancang sebuah pembelajaran itu tidak melulu atau monoton yang bergantungan kepada alam seperti tadi bergantung kepada listrik. Mungkin saya bisa memanfaatkan media-media lain sebagai alternatif seperti itu, Pak. Contoh ketika kita belajar mengajar anak-anak tentang kisah yang harus kita putar dengan film, mungkin di situ kita bisa menggunakan dengan media yang lain seperti mungkin match-match, terus ada juga nyanyian menghafalkan 25 nabi yang tanpa diiringi Mhm. dengan musik, kita cukup menggantikan lirik dengan nyanyian dan tepuk. Terus juga bisa dengan permainan-permainan yang lain, mungkin dengan ketika kita belajar tentang penciptaan alam, mungkin kita bisa mengajak anak-anak keluar keliling sekolahan untuk memperhatikan alam sekitar. Mungkin kita bisa menggunakan tadi Pak alternatif-alternatif yang lain yang tentunya alternatif tersebut tetap bisa berefek kepada hal-hal yang dapat membawa minat siswa itu lebih aktif dan menarik. Berarti alternatif tersebut saya susun semenarik mungkin tanpa dengan tadi Pak bergantung dengan listrik mungkin seperti itu Pak. Iya, betul sekali ya. Bagus sekali nih rencananya Bu Ria. Mudah-mudahan dengan rencana tersebut nantinya bisa membuat siswa Bu Ria itu menjadi lebih aktif di kelas ya Bu Ria ya.
Iya Pak Pur, semoga saja. Amin sekali. Amin, ya. Iya. Nah, ini Bu Ria, itu kan kita kan sebagai manusia biasa ya Bu Ria ya. Kita itu kan pasti membutuhkan penilaian tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi kita juga memerlukan eh, rekan sejawat untuk merefleksikan kegiatan yang kita laksanakan. Nah, kira-kira ada nggak sih teman atau rekan sejawat yang bisa membantu Bu Ria untuk merefleksikan kegiatan tersebut? Untuk teman sejawat mungkin kebetulan karena saya ini guru mapel ya Pak ya, saya Ya, masuk dari satu ke kelas yang lain, mungkin di sini untuk merefleksikan kegiatan saya atau pembelajaran saya akan lebih meminta bantuan kepada guru kelas Pak sebagai rekan sejawat. Bisa ketika saya mempraktekkan tersebut di kelas 1, maka saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat di kelas 1. oh iya. Jadi pada guru kelas masing-masing ya Bu ya, Pak, betul. untuk minta itu ya yang merefleksikannya ya Bu Ya ya. Pak, betul. Nah, kira-kira nih Bu Ria rencananya kapan nih kegiatan tersebut mau dilaksanakan? Rencananya secepatnya Pak, pada ajaran baru nanti pengen sekali saya terapkan. Jadi anak-anak baru masuk ke kelas baru masing-masing, langsung saya Oh ya. praktekkan pada hal-hal yang pembelajarannya bersifat menarik perhatian siswa, seperti itu Pak. Wah, betul, luar biasa, bagus sekali nih Bu Ria. Saya sangat mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Ria. Semoga nanti pada setelah kegiatan ini, Bu Ria minggu depan atau setelah kegiatan yang Bu Ria lakukan ini sudah berjalan, kita bertemu lagi ya Bu Ria ya. Siapa? Oke, saya penasaran nih, pengen tahu keberhasilannya Bu Ria setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi. Penasaran dengan ceritanya, keberhasilannya. Seperti itu Iya ya Pak. Bu Ria. Iya Pak, siap Pak Pur. Waduh, terima kasih banyak sekali nih Pak Pur atas Ya, waktunya sudah mau mendengarkan sama-sama keluh Bu kesah Ria. saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Pur. Ya, sama-sama Bu Ria. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Pas Pak. 45. Pas Oke. 45 Bu. Iya. Aduh. Oke. Ini kita Langsung ke bor satu, langsung ke itu. saat Pak Komari ya? Saya Ah, nunggu Pak Komari. ini Bapak.